Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini di tanggal 19 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham. Dan kita akan lihat dari saham PTBA, saham Adro, saham ISAT, saham Excel, saham BP, dan yang terakhir saham MTEK. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. IHSG hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,15% dengan kondisi berhasil closing di atas dari area resisten di sekitaran area 6.736. Dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya IHSG terlihat cukup baik ya teman-teman, karena berhasil bertahan di sekitar area support di area 6.600-an, sehingga membuat IHSG hari ini dapat naik ke area 6.700. Untuk area resisten terdekat, IHSG dapat bertahan di area resisten 6736 ini, lalu akan menuju ke sekitar area 6.800-an ya teman-teman. Kalau semisal IHSG dapat mengalami kenaikan, seperti yang kita ketahui beberapa hari terakhir sebenarnya IHSG sempat breakout area dari resisten, tapi sayangnya kembali mengalami koreksi. Dengan closing hari ini kita harap besok dapat melanjutkan kenaikan menuju area resisten berikutnya di sekitar area 6.858. Dengan kenaikan IHSG yang bagus seperti ini, maka hari ini ada banyak saham-saham baik blue chip maupun saham-saham lainnya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham PTBA. Saham PTBA kita ketahui dapat bertahan di area supportnya dan mantul hari ini ditutup mengalami kenaikan 2,31%, di mana area support 2-nya berada di kisaran area 3.890 sampai 3.850. Untuk saham PTBA sendiri masih kita lihat ada potensi membentuk double bottom dengan area neckline di sekitar 4.170, dan kalau misalnya bisa breakout, maka ada potensi untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Untuk gambaran double bottomnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bottom yang pertama, dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Dengan area low di kisaran area 3.620. Dan kalau kita ukur target kenaikannya dari area low-nya sampai ke area neckline di 4170. Kita copy paste dan kita letakkan di atas dari area breakout-nya. Maka ada potensi untuk mengalami kenaikan sampai sekitar area 4.700-an ya teman-teman. Atau lebih tepatnya di area 4.720. Harus diingat, untuk mengalami kenaikan ini tentu PTBA harus bisa breakout dulu dari area 4170, dan kita akan tunggu. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness boleh perhatikan area supportnya. Area support 2 sepertinya cukup kuat untuk menahan penurunan PTBA di area 3890 sampai 3850. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Adro. Saham Adro sendiri memiliki pola yang tidak berbeda jauh dengan PTBA. Setelah kemarin bertahan di area support di sekitar area 2730 dengan area low bertepatan dengan area support, hari ini saham Adro mantul mengalami kenaikan 5,73%. Dan untuk area resisten terdekat di area 2990 atau 3000 sebagai angka psikologis juga. Untuk area support terdekat bisa gunakan area 2880 sampai area 2800. Untuk area support 2-nya bisa gunakan area 2730 sampai 2650. Untuk gambaran double bottomnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bottom yang pertama, dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Kalau semisal bisa breakout, ada potensi
Untuk saham Adro ini bisa naik sampai area, kita akan ukur dari area low sampai area neckline-nya, kita copy paste, kita letakkan di area breakout-nya. Ya, ada potensi akan menutup area gap ya teman-teman. Target kenaikannya sendiri berada di area 3340, tetapi seperti yang kita ketahui, Adro memiliki gap di area 3430 sampai area 3320. Jadi kalau misalnya saham Adro berhasil breakout dari double bottomnya, ada potensi Adro akan mengalami kenaikan lanjutan dan berusaha untuk menutup gap di area 3430. Untuk teman-teman yang mau trading di saham Adro, silahkan diperhatikan area support dan resistennya. Kalau misalnya berhasil breakout, silahkan. Kalau yang mau buy on breakout, atau kalau yang mau buy on support, boleh dilihat support terdekatnya. Saham ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham ISAT. Saham ISAT juga pada kesempatan hari ini mengalami kenaikan sebesar 2,74%. Kalau kita lihat secara sekilas, saham ISAT ini seperti sedang membentuk pola flag, tetapi harus bisa breakout dulu dari trendline bagian atasnya ya teman-teman. Untuk area support terdekat bisa gunakan area 6025 sampai area 6000. Kita bisa lihat di sini area 6000-an sudah 3 kali dites. Ini area low-nya di 6050. 6050 tapi bisa closingnya di area 6200-an. Lalu yang berikutnya low-nya di 5975 tapi closingnya di 6200-an. Dan yang terakhir adalah kemarin, low-nya di area 5950 tapi closingnya lagi-lagi bisa di atas area 6000. Jadi kita harap area 6000 ini menjadi area psikologis yang cukup kuat untuk menahan penurunan dari saham ISAT. Tetapi kalau ternyata 6000-nya jebol, ada potensi saham ISAT akan menguji area support di sekitaran 5850 sampai 5750. Kalau kita tarik garis Fibonacci sendiri dari area low yang ada di bawah sampai area high yang ada di 7025, area support 2 bertepatan atau kurang lebih berdekatan dengan area Fibonacci 61,8. Jadi kita harap kalau 6000-nya jebol, area support 2 masih dapat menahan. Dan kalau misalnya bisa breakout dari area 7025, maka saham ISAT memiliki potensi kenaikan yang masih cukup banyak. Kita akan lihat lagi apakah saham ISAT berhasil breakout atau akan menuju ke area support kembali. Untuk saham keempat yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Excel. Saham Excel hari ini juga ditutup mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 6,84%. Seperti yang kita ketahui bahwa seminggu terakhir, saham Excel mengalami sideways di sekitar range area 2200 sampai area 2370-an ya teman-teman. Setelah sideways kurang lebih semingguan, akhirnya hari ini berhasil mengalami kenaikan disertai dengan volume yang lumayan untuk saham Excel. Closingnya berada di area 2500 sebagai angka psikologis dan juga area resisten. Untuk area support terdekat di area 2410 dan area 2360. Untuk area support 2 berada di area 2300 sampai area 2200 ya teman-teman. Area 2200 ini sepertinya sudah cukup kuat menahan karena sudah kurang lebih 1, 2, 3, 4, dan 5 kali dites. Jadi kita harap area 2200 cukup kuat. Kalau misalnya bisa breakout dari area 2500, saham Excel akan melanjutkan kenaikan menuju area resisten berikutnya di sekitar 2740. Dan kalau bisa breakout dari 2740, maka saham Excel ada potensi mengkonfirmasi pola double bottomnya dengan target kenaikan berada di area resisten berikutnya di kisaran area 3300-an. Untuk teman-teman yang merasa saham Excel ini menarik, silahkan diperhatikan area support dan resistennya. Yang mau buy on weakness, boleh beli di area support. Kalau yang mau buy on breakout, boleh diperhatikan area breakoutnya.
Saham kelima yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham BP. Saham BP hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, 13,49%. Setelah 2 hari terakhir mengalami penurunan 4,55% dan juga 6,38%, hari ini dibayar lunas dengan langsung mengalami kenaikan kembali ke area sebelum mengalami penurunan. Kalau kita lihat high-nya di terakhir adalah di sekitar area 145, hari ini sudah berhasil breakout walaupun closingnya masih berada di area bawah ya teman-teman, di sekitar 143. Dengan kondisi seperti ini, saham BP sebenarnya sudah mengkonfirmasi adanya pola cup and handle. Ini adalah area cup-nya dengan area low di kisaran 105 dan handle-nya langsung selesai dalam waktu 3 hari. Kalau misalnya saham BP berhasil closing di atas dari area 145, maka ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Dengan target kenaikan, kita akan ukur dari area low sampai area neckline. Lalu kita copy paste. Kita kecilkan sedikit dan kita pindahin garisnya ke atas area breakout-nya. Maka ada potensi saham BP akan menuju ke area sekitaran 185. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk yang mau trading di saham BP. Sebelum ke 185 tentu harus breakout dari area 145 dan juga 153. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, pastikan saham BP berhasil closing di atas dari area neckline di 145. Kalau yang mau buy on weakness, boleh diperhatikan area support terdekat. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham MTech. Saham MTech pada kesempatan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,87%, sekaligus mengkonfirmasi pola cup and handle yang beberapa hari lalu kita analisa. Untuk target kenaikannya berada di area 1960. Untuk area support terdekat pada kesempatan hari ini berada di area neckline, yaitu di area 1730 sampai area 1700. Jadi kalau misalnya besok-besok saham MTech ini akan retest area neckline, teman-teman yang mau buy on weakness boleh beli di sekitaran 1730 ataupun 1700 dengan target kenaikan di 1960. Volume hari ini juga mendukung breakout dari saham MTech yang sudah dilakukan pada hari kemarin. Jadi kita harap dapat mengalami kenaikan ke area 1960 sebelum akhirnya dapat menutup area gap, di mana saham MTech pada saat mengalami penurunan sangat banyak area gap, ada satu area gap yang cukup besar, lalu ada juga satu lagi area gap di bagian atas. Jadi teman-teman boleh perhatikan area support dan resisten dari saham MTech kalau teman-teman merasa saham MTech ini menarik. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas total 6 saham dan IHSG, ada saham PTBA, saham Adro, saham ISAT, saham Excel, saham BP, dan saham MTech. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali. Yang punya pertanyaan boleh tulis pertanyaan di kolom komentar, kita akan coba buatkan videonya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk yang menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.